Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi fisikal. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma dalam sel eukariotik. Secara umum, organel-organel sel yang termasuk ke dalam endomembran adalah organel-organel sel di dalam sitoplasma yang memiliki lapisan membran dan saling berhubungan antar kinerja satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sistem endomembran. Yang pertama, sekumpulan organel yang bermembran di dalam sitoplasma sel yang membentuk suatu sistem. Yang kedua, berfungsi untuk mensintesis dan hidrolisis makromolekul protein, mentransport protein ke dalam ataupun keluar membran sel, metabolisme dan memindahkan lipid, dan mendetoksifikasi senyawa, zat asing, racun dari dalam sel. Yang ketiga, memiliki struktur dan fungsi yang tidak identik. Yang keempat, memiliki ketebalan komposisi atau struktur molekul dan tipe reaksi kimia yang tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Organel-organel sistem endomembran 1. Retikulum endoplasma merupakan organel sel bermembran yang memiliki posisi yang paling dekat dengan inti sel. Nukleus atau yang menempel dengan membran nukleus. Fungsi RE adalah berhubungan langsung dengan proses sintesis protein, khususnya translasi protein, dikarenakan di dalam RE banyak ditemukan organel sel ribosom, yang merupakan organel yang berperan dalam mensintesis protein, mentransfer hasil sintesis protein ke sitoplasma ataupun ke badan Golgi, dan memisahkan kandungan intraseluler di sel. RE terdiri atas dua bagian, yaitu A. RE kasar terletak melekat di permukaan inti sel dan banyak ribosom yang menempel di permukaan RE. Ciri-ciri dan fungsi RE kasar berbentuk kantung yang berlembar atau berlapis yang pipih dan rata. Di dalam sitoplasma dikenal dengan sebutan cisternae. Banyak ribosom yang berperan dalam sintesis protein, mentransport protein yang telah dimodifikasi di dalam RE ke badan Golgi dalam bentuk vesikel transport, menjaga dan mengganti membran nukleus. B. RE halus terletak di bagian terluar dari RE dan tidak diletakkan di ribosom. Ciri-ciri dan fungsi RE halus memiliki banyak kandungan enzim yang berhubungan dengan permukaan RE halus. Enzim yang dihasilkan berfungsi untuk mensintesis lipid, fosfolipid, karbohidrat, dan hormon steroid, mengatur metabolisme hepar bila terdapat hepar di sel hewan, mendetoksifikasi racun dan alkohol, menyimpan ion kalsium untuk mengontrol kinerja sistem otot. Nomor 2, badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk seperti tumpukan kantong pipih dari membran yang tidak saling terhubung, dikenal dengan cisternae. Secara umum, badan Golgi terdiri dari dua area, yaitu cis dan trans. Cis merupakan cisternae yang sedang tumbuh dengan posisi berada di bagian terbawah dalam keadaan menggelembung dan menghadap langsung dengan RE. Sedangkan trans merupakan cisternae yang sudah tumbuh dengan posisi berada di bagian teratas dalam keadaan menggelembung besar dan berubah menjadi lisosom. Fungsi badan Golgi 1. Membungkus bahan sekresi yang akan dibebaskan keluar sel. 2. Memproses protein hasil sintesis oleh ribosom dari RE. 3. Mensintesis polisakarida tertentu dari glikolipid. 4. Membentuk musim yang merupakan protein yang ditempeli karbohidrat. 5. Membentuk lisosom atau vakuola sebagai organel sel pencerna di dalam sel. 3. Lisosom merupakan organel sel berbentuk bulatan kecil yang berperan dalam proses pencernaan dikarenakan di dalamnya terdapat enzim pencerna. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan. Peranan lisosom yaitu menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui proses endositosis, mencerna beberapa organel sel yang tidak berfungsi dengan baik atau rusak, mencerna zat asing atau beracun yang masuk ke dalam sel, mendaur ulang beberapa organel sel melalui pembuangan intraseluler. Nomor 4, vakuola merupakan organel sel yang memiliki fungsi hampir sama dengan lisosom.
Namun organel ini sebagian besar ditemukan pada sel tumbuhan. Secara umum, vakuola berupa kantong kosong yang dibungkus oleh tonoplas. Vakuola dibedakan menjadi dua, yaitu vakuola sentral yang berukuran besar dan terdapat di dalam sel tumbuhan, dan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut merupakan vakuola yang hanya terdapat pada hewan bersel satu. Fungsi vakuola yaitu mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaannya ke seluruh bagian sel, menyimpan pigmen warna, menyimpan substansi yang vital dan produk hasil sisa metabolisme sel, menyimpan asam amino, asam organik, glukosa, gas, garam-garam kristal, minyak atsiri, dan alkaloid, mempertahankan tekanan turgor pada sel tumbuhan. Mekanisme sistem endomembran 1. Selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dua protein yang dihasilkan oleh ribosom yang terdapat di retikulum endoplasma kasar akan mengalami modifikasi dan mengalami transportasi ke badan Golgi dalam bentuk vesicle transport. Ketiga, vesicle transport akan diterima oleh bagian permukaan cis dan akan mengalami modifikasi menjadi beberapa enzim. Enzim yang terdapat di cis akan mengalami perubahan menjadi trans yang berada di atas badan Golgi. Di dalam transmodifikasi protein tadi akan menghasilkan lisosom dan vakuola. Keempat, lisosom akan mencerna beberapa zat yang masuk ke dalam sel, yang baik maupun benda asing. Proses pencernaan ini dilakukan secara fasitosis. Kelima, makanan yang masuk ke dalam sel secara endositosis akan mengalami penggabungan dengan lisosom dan akan melakukan autofagi. Keenam, hasil dari pencernaan ini akan dilepaskan ke seluruh tubuh sel, sedangkan bagian yang tidak digunakan akan mengalami ekstositosis keluar sel. Manfaat sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan mekanisme hubungan struktural dan fungsional antar komponen sel, khususnya dalam menghasilkan protein sekret maupun protein untuk kebutuhan internal sel. Sistem ini memiliki berbagai fungsi atau manfaat, termasuk sintesis dan modifikasi protein, serta transport protein ke membran dan organel sel atau ke luar sel, sintesis lipid, dan penetralan beberapa jenis racun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.